Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Alhamdulillah atas kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita telah sampai ke bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita bisa menjalankan ibadah saum Ramadan dengan penuh kekhusyuan dan kita akan mendapatkan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, jadi orang-orang yang bersyukur kepada nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, dan menjadi orang yang senantiasa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, saat ini kita melaksanakan ibadah saum selama 1 bulan penuh. Tiap tahun kita melaksanakan ibadah saum, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memprediksi banyak orang yang melakukan ibadah saum, tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari saumnya. Dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Dan harapan kita semua, kita tidak hanya fokus kepada masalah yang membatalkan saum, tetapi kita harus memperhatikan pula hal-hal yang membatalkan pahala saum. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa tujuan ibadah saum itu ada 3 la'ala. La'ala yang pertama adalah la'allakum tattaqun. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. La'ala yang kedua adalah la'allakum tashkurun. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Dan la'ala yang ketiga adalah la'allahum yarsyudun. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Yang pertama la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Yang kedua la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan ketiga, la'allahum yarsyudun, agar kalian senantiasa berada dalam petunjuk Allah, dalam hidayah Allah, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Mari kita manfaatkan momen terbaik ini dengan penuh riang gembira untuk menggapai dari tujuan ibadah saum tersebut. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Surga akan diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada ampunan mir rabbikum, dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin, dan surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, akan diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Mahwa takwa.
dijelaskan di ayat selanjutnya, yakni ayat 134-135. Ciri-ciri atau karakteristik orang yang bertakwa memiliki 4 kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan finansial, yakni alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai. Orang yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kedua, kecerdasan emosional. Wal'af wal kaziminal ghaidha, yakni yang mampu menahan amarah. Yang ketiga, kecerdasan sosial. Wal'afina anin nas, pemaaf kepada sesama manusia. Dan yang keempat, di ayat 135-nya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yani kecerdasan secara spiritual. Orang-orang yang apabila dia berbuat dosa atau menganiaya diri sendiri, kemudian dia ingat kepada Allah dan kemudian dia mohon ampun atas dosa yang telah dilakukannya. Dan siapa lagi yang akan memberikan ampunan kalau bukan Allah? Dan dia tidak meneruskan perbuatan dosanya sedangkan dia mengetahui. Disingkat, yang keempat ini adalah taubat. Jadi memiliki 4 kecerdasan. Yang pertama, cerdas finansial, yakni orang yang biasa infak. Jadi infak itu menjadi satu kebiasaan di dalam kehidupannya. Dan orang yang senantiasa berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, maka harus dilatih dari sejak dini. Dari sejak kecil harus dilatih untuk berinfak. Supaya nanti kalau sudah besar, dia sudah terbiasa infak. Sebab ciri orang yang takwa itu yang biasa infak. Infak itu menjadi satu kebiasaan dalam kehidupannya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai. Orang yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Infak, ada infak wajib, ada infak sunat. Infak wajib adalah zakat. Sudah tentu prosentasenya. Kalau infak sunat tidak ditentukan prosentasenya. Ini orang yang takwa ini diukur dengan infak. Sehingga kita ada latihan infak. Ada ukuran, baik tidaknya infak itu diukur dengan firman Allah surah Ali Imran ayat 92. Awal juz keempat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Selamanya tidak akan sampai kepada kebaikan yang utama sehingga kalian infak dari barang-barang yang kamu cintai. Jadi ukuran infak yang berkualitas adalah apa-apa yang kita infakkan merupakan satu barang yang kita cintai. Maka dari itu perlu latihan secara kontinu. Dan orang yang senantiasa berinfak, insya Allah orang ini menjadikan satu ciri yang pertama dari ciri-ciri orang yang bertakwa. Itulah orang yang cerdas secara finansial. Jadi cerdas secara finansial bukan orang yang pandai mencari uang. Tetapi di samping dia pandai mencari uang, pandai juga dia menginfakkan uangnya. Dan infak itu menjadikan satu tolok ukur ketakwaan seseorang.
besar kecilnya yang kita infakkan itu tidak lepas dari besar dan kecilnya keimanan kita, kuat dan lemahnya keimanan kita. Umpamanya kalau mulai anak usia PAUD atau playgroup sebelum masuk TK, kita latih anak-anak supaya berinfak dengan infak ukuran untuk anak-anak PAUD umpamanya Rp500. Kemudian dia naik jenjang ke jenjang TK, Taman Kanak-kanak atau RA, Raudhatul Atfal. Ditingkatkan lagi menjadi 1.000. Dari TK naik jenjang lagi ke SD. Tingkatkan lagi dari 1.000 menjadi 2.000. Dari SD ke SMP ditingkatkan lagi menjadi 5.000. SMA menjadi 10.000. S1 20.000. S2 50.000. S3 100.000. Itu perlu dilatih. Jangan sampai terjadi ini gelarnya sudah S3 doktor, infaknya terus 2.000 itu masih kualitas SD. Maka dari itu infak itu dilatih. Sekarang momen terbaik di bulan Ramadan untuk melatih ciri-ciri orang takwa. Dan keempat kecerdasan tersebut bisa dilatih di 1 bulan penuh bulan suci Ramadan ini. Yani yang pertama adalah kecerdasan finansial. Jadi cerdas secara finansial itu adalah orang yang terbiasa, orang yang rajin berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kedua, kecerdasan secara emosional. Kecerdasan emosional ini dilatihnya pun di bulan suci Ramadan. Yaitu wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarah. Sehingga ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala ada orang yang ingin mengajak bertengkar di bulan Ramadan, maka jawablah dengan jawaban inni shaimun. Sesungguhnya aku sedang berpuasa, sedang saum. Tidak dilayani. Dan itu merupakan satu latihan bahwa tidak baik bertengkar. Sekiranya ada orang yang mau bertengkar, kita tidak dilayani. Dan tidak ada embel-embel tambahannya kalau mau bertengkar nanti saja setelah berbuka atau nanti saja setelah Idul Fitri. Tidak. Selamanya nanti sampai 11 bulan berikutnya setelah Ramadan kita dibiasakan tidak ada pertengkaran. Dan itu orang yang mampu menahan amarah, sebab setiap orang pun memiliki nafsu amarah. Tetapi nafsu amarah itu harus dikendalikan oleh kita. Sehingga nafsu amarah yang terkendali itu maka menjadi nafsul mutmainnah. Yang akan masuk surganya Allah bukan orang yang memiliki nafsu amarah, tetapi orang yang memiliki nafsul mutmainnah. Nanti Allah akan panggil orang yang memiliki nafsul mutmainnah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surga kami. Itulah orang yang memiliki kecerdasan secara emosional. Yang ketiga, kecerdasan secara sosial. Wal afina anin nas, pemaaf kepada sesama manusia. Di dalam ajaran Islam itu boleh kita tidak saling menyapa, tidak bertanya, hanya diberi waktu 3 hari. Selebihnya dari 3 hari itu haram kita untuk tidak saling menyapa. Maka pemaaf kepada sesama manusia itu merupakan Asmaul Husna, itu sifat-sifat Allah yang baik. Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Al-Afu, Maha Pemaaf. Maka dalam ajaran Islam tidak ada istilah tidak ada maaf bagimu, nggak ada itu. Maka saling bermaaf-maafan bukan hanya di bulan Syawal pada
tanggal 1 Syawal, yaitu ketika Idul Fitri. Selamanya kita dalam kehidupan sehari-hari pun kita harus terus saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Dan itu ciri orang yang bertakwa. Yang keempat, ciri orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Jadi orang takwa itu bukan orang yang tidak punya dosa. Tetapi orang takwa itu adalah orang yang merasa dirinya berlumuran dengan dosa. Sehingga dia terus memohon ampun, memohon maaf atas dosa-dosa yang dia lakukan. Baik dosa yang dilakukan itu yang terasa maupun yang tidak terasa. Baik dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sehingga Rasulullah SAW mencontohkan setiap selesai sholat fardu dia beristighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu habis sholat, bukan habis maksiat. Bahkan di satu keterangan yang lain itu Rasulullah sampai beristighfar dalam sehari semalam tidak kurang dari 100 kali, tidak kurang dari 70 kali. Sebagaimana kita ketahui bahwa angka 7 itu angka tak terhingga. Maka angka tak terhingga itu digambarkan dengan angka 7 seperti 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Sebenarnya lebih dari 7 lapis. Umpamanya ada mukena inventaris di satu masjid di pinggir jalan, tidak pernah dicuci, sudah 7 mulut, artinya 7 tahun. Itu sebenarnya lebih dari 7 tahun, tidak pernah dicuci. Sehingga bau mukena itu bau 7 rupa, itu sebenarnya lebih dari 7 rupa. Maka angka 7 itu angka terhingga. Artinya bahwa kita istighfar itu terus kita lakukan istighfar. Dengan terus melakukan istighfar itu, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik kepada kita secara kontinu, secara terus-menerus. Orang yang rajin beristighfar. Sehingga orang yang rajin beristighfar itu sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam surah Hud. Surah Hud itu adalah surah nomor ke-11. Ayatnya ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa beristighfar. Ini ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalim musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallau fa inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin kabir. Dan ini merupakan perintah Allah, dan hendaklah kamu meminta ampunan kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, artinya kita memohon ampun dan bertobat kepada Allah, niscaya Dia Allah akan memberi kenikmatan yang baik secara terus-menerus, secara kontinu. Ila ajalim musamma, sampai kepadamu ajal tiba. Sampai datang waktunya kematian gitu. Jadi Allah akan memberikan kehidupan yang baik kepada kita, kenikmatan yang baik kepada kita secara terus-menerus sampai ajal tiba. Dan Dia Allah akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maksud berpaling dari ayat ini adalah jika kamu tidak memohon ampun, tidak bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa di hari kiamat. Ini perintah Allah. Surat Hud ayat 11. Bahwa dengan istighfar itu Allah akan memberikan kehidupan, kenikmatan yang baik secara kontinu. Jadi bukan hanya ketika selesai sholat, walaupun kita sedang diam, sendirian, kita istighfar. Maka ketika kita istighfar, Allah menyenangi kita.
dan bukti bahwa Allah senang kepada kita, di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah itu mencintai kepada orang-orang yang suka bertobat, membersihkan dirinya. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang yang senantiasa berseka bersih-bersih secara fisiknya. Maka orang yang dicintai Allah yaitu orang yang bersih hatinya, yang bersih badannya dari najis. Dan itulah merupakan satu kecerdasan spiritual. Jadi orang yang cerdas secara spiritual adalah orang yang di dalam kehidupannya dia selalu bertobat kepada Allah, kemudian dia memohon ampun atas semua apa yang telah dilakukan dari perbuatan dosa, dan itu merupakan satu aktivitas yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Kemudian bila kita sudah memiliki 4 kecerdasan tersebut, yang pertama cerdas secara finansial, rajin berinfak. Yang kedua cerdas secara emosional, dia mampu menahan amarah untuk tidak melakukan bertengkar. Kemudian yang ketiga cerdas secara sosial, dia selalu menjadi orang pemaaf kepada sesamanya. Dan yang keempat cerdas secara spiritual, orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila keempat kecerdasan itu ada dalam diri kita, maka bonusnya ada di surah Ali Imran ayat 136. Ulaika jazaohum magfiratun. Bagi mereka akan diberi balasan terhadap mereka magfiratun, dan ampunan, mir rabbihim, dari Rabb mereka, wa jannatun, dan surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah satu kenikmatan yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang beramal. Pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita memiliki karakteristik orang-orang yang bertakwa. Sehingga orang yang bertakwa itu merupakan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat adalah surah nomor ke-49. Ayatnya ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sungguhnya kami telah menciptakan kamu min dzakarin, dari laki-laki, wal untha, dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami menjadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tujuannya untuk saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Maka dengan bekal takwa inilah yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah dan menjadi orang-orang yang paling mulia di sisi Allah. Semoga tayangan ini walaupun singkat menjadikan satu inspirasi untuk terus kita merelevansi untuk menyesuaikan diri menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Kami di sini yang berkiprah di Yayasan Al-Mutakin, khususnya di SD Al-Mutakin, ingin mencetak para generasi-generasi penerus menjadi nama yayasan ini, yakni Al-Mutakin, kumpulan orang-orang yang bertakwa. Semoga kita semua, para
pemirsa, para ibu, bapak, dan anak-anak yang ikut berpartisipasi atau ikut berkiprah di Yayasan Al-Muttaqin ini menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga nanti menjadi orang-orang yang kuntum wajwajukum tuhbarun, bisa berkumpul bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu liqouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.